Yes! 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 No! 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 Gimana ya? Drive to Survive ini emang merupakan series yang campur aduk. Positifnya banyak, tapi negatifnya juga sama banyaknya. Tapi masalahnya yang selalu dibicarakan oleh fans ialah negatifnya. Gue pribadi nonton Drive to Survive dari semua episode dan seasonnya. Bahkan gue rela langganan Netflix demi nonton DTS. Ya, jadi gue langganan Netflix tuh setiap setahun cuma sekali. Ya, gimana ya? Tapi, anyway di sini gue mau jujur-jujuran kembali dan kali ini topiknya ialah Drive to Survive. Jadi ya, nggak pakai cincong fun, langsung saja gue bahas. Oke, sebelumnya gue bahas dulu lah positif-positifnya Drive to Survive. Oke, pertama, ini kan merupakan salah satu langkah Liberty Media untuk mengembangkan F1 khususnya di pasar Amerika ya. Dan tahu sendiri ya kan, pasar Amerika tuh kayak gimana. Sekalinya udah rame, auto cuan bos. Dan apakah mereka berhasil dalam melakukan itu? Oh, berhasil dong. Buktinya penonton F1 di Amerika tuh rame banget sampai-sampai mecahin rekor penonton juga. Dan Amerika sekarang memiliki 3 balapan di F1 dan kemungkinan juga bisa bertambah. Oke, ini bisa positif dan negatif sih. Tergantung aja kalian ngeliatnya gimana. Tapi pada titik ini ya F1 untung besar, apalagi di masa Covid di mana mereka harus mencari cara agar bisa untung dan kalau rugi ya sedikit aja lah minimal. Lalu fans juga bertambah banyak ya kan? Itu yang kita inginkan, betul tidak? Apalagi F1 sebelum Liberty Media ambil alih, harus diakui rada sepi penonton ya kan? Tapi berkat DTS ini sebagai salah satu contoh upaya mereka untuk mengembangkan F1, mereka mampu meramaikan F1 dan ya gue sebagai content creator ya seneng kalau misal F1 banyak yang nonton. Karena itu berarti ya nonton video para content creator F1 juga banyak ya kan? Lah, iya juga ya. Gue yakin DTS ini juga menjadi teman nonton kalian pas zaman Covid dulu, dimana karantina di rumah ya kan, bosen gak tahu ngapain, nonton DTS. Lalu ada juga dari sisi BTS atau behind the scene dari DTS ini ya. Yang gue suka dari DTS ialah mereka menunjukkan beberapa sisi kehidupan para pembalap ataupun tim member kayak tim principal dan lain-lain. Jadinya kayak kita bisa lebih mengenal mereka dari sisi kehidupannya. Dan ini penting juga karena itu berarti sisi ini bisa memengaruhi performa mereka on track. Jadi kita juga tahu tuh, oh karena ini dia begitu, oh karena ini dia begini gitu ya kan. Ya kurang lebih seperti itulah. Dan terkadang gue juga demen aja kalau mereka menunjukkan scene-scene tersebut karena ya asik juga ngelihatnya. Nah, scene-scene yang kayak gini di season 6 tuh yang menjadi favorit gue ialah scene duo lawak yaitu Mattia Harry Potter Binotto dan Gunther Steiner main di Taman Anggur. Di sini tuh kayak di foreshadowing juga kalau Gunther emang beneran mau keluar dan nganggur bareng sama Binotto. Apa nggak keringet dingin tuh Netflix ngedenger percakapan keduanya? Apalagi akhirnya menjadi kenyataan juga kalau Gunther beneran keluar dari Haas setelah 2023. Dan nggak akan ada di Netflix lagi musim depan. Nah, ngomong-ngomong soal Gunther, DTS juga menunjukkan beberapa kepribadian asli para pembalap dan tim prinsipalnya. Dimana memang mereka semua memiliki karakter-karakter yang unik dan bisa dibilang beberapa menghibur juga dan dijadikan sebagai meme. Nah, karena gue juga meme kreator, bisa di follow juga kali F1 Meme Indonesia. Jadinya ya dapat ide konten meme juga. Lagi pula namanya series emang harus ada yang namanya keunikan karakter kalau mau menarik penonton. Dan beruntungnya para member F1 ya banyak yang memiliki karakter-karakter unik tersebut. Makanya kenapa gue bilang barusan Netflix bakal keringat dingin ketika Gunther gak bakal ada di musim depan. Ya karena salah satu karakter mereka yang memiliki keunikan tersebut hilang. Dan entahlah apakah Oji-san Ayao bisa mengisi peran itu. Kalau kata dia sih dia nggak mau jadi kayak Gunther Steiner, jadi ya... Nah, itulah beberapa hal positif mengenai DTS kalau menurut gue. Ya sebenarnya banyak sih, tapi beberapa contohnya aja lah yang gue sebutin. Kalau gue bahas semuanya secara detail, bakal lama video ini dan bakal spoiler banyak juga untuk yang belum nonton. Alah, lu aja tadi spoilerin Gunther sama Mattia yang di Taman Anggur. Kan tuh sedikit doang spoilernya. Nah, sekarang di negatifnya. Gue mulai dari hal negatif yang paling jengkelin dulu ya kan, yaitu peletakan scene dan tim radionya. Jadi gini, kalau kalian perhatiin, ada aja tuh mereka masukin tim radio di beberapa scene, tapi sebenarnya tim radio itu antara ada di suatu periode lain dari balapan tersebut, atau malah dari balapan lain.
Dan masalahnya, balapan lain itu bisa aja mereka ambil dari musim-musim sebelumnya. Kayak mereka nge-save file tim radio itu buat dipakai di season-season berikutnya kah? Ya, gue sebenarnya nggak masalah ya kalau emang mereka mau ngedramain dikit. Cuman nggak gitu juga, bre. Bawaannya ya kayak gatel aja gitu ngelihatnya. Lalu untuk peletakan scene, kadang nggak ngurut juga kalau lagi nyetel balapannya. Misalnya harusnya turn 1 dulu, ini malah turn terakhir dulu, habis itu ke turn 1 gitu ya kan. Ya nggak masalah banget lah itu. Cuman yang bikin gue gatel ya, misalnya mereka lagi di Bahrain nih. Lagi di Bahrain, tiba-tiba malah nunjukin onboard scene di Saudi Arabia gitu kan, koplak ya. Gue yakin beberapa dari kalian pasti sadar gitu. Ini yang gue dari dulu harapin diperbaiki sebenarnya oleh mereka. Cuman sampai sekarang nggak diperbaiki-baiki juga. Ya gue tau lah mereka mau sedikit memberikan bumbu-bumbu drama dan mungkin beberapa scene-nya harus diubah alurnya. Cuman jadinya ya... Nah yang kedua, sebelumnya gue menghargailah kerja keras para produser dan tim dalam merilis series ini. Setiap seasonnya ya kan. Tapi tolong banget nih kalau bisa rilisnya tuh jangan deket-deket sama musim baru dimulai. Karena ya hype-nya juga udah sedikit kurang, karena orang-orang pastinya udah mau siap-siap fokus ke musim baru. Kalau bisa rilisnya di Januari lah, cuman kayaknya ya agak berat juga sih ya. Tapi diusahakan bisa lah di Januari, karena agak nggak jelas juga kita di Januari ya kan, nggak ada hiburan F1 related. Jadi kalau rilisnya di bulan itu kan lumayan tuh ada hiburan kita. Lalu kalau misalnya nggak bisa ya jangan rilis di saat pre-season testing juga tuh. Jadinya gue bingung waktu itu mau nonton yang mana ya kan, DTS atau pre-season testing ya kan. Kalau bisa ya awal Februari lah, walaupun nabrak sama launching mobil, tapi setidaknya kan launching mobil tuh bentar doang ya. Habis itu kelar kan langsung lanjut DTS. Gelo pisan boy. Nah yang ketiga ini sebenarnya merupakan lanjutan dari banyak fans F1 yang gue bilang tadi ya kan, yang nonton F1. Banyak sih, cuma banyak yang emang bisa dibilang merupakan fans yang gak jelas lalu dicap sebagai DTS fans. Dan jujur aja melihat beberapa fans yang dicap kayak gitu, gue rada kasihan jujur. Karena gini, belum tentu kalau mereka nonton F1 tuh karena DTS. Dan kedua, kalau misalnya mereka emang belum tahu bahas soal F1, kenapa nggak diajarin aja gitu kan? Nih gue ngomong ke fans yang sok-sok veteran dan paling tahu F1 ya kan. Kalau kalian merasa sepuh, ya ajarin dong ke fans-fans baru ya kan. Saling sharing knowledge gitu. Jangan malah dihujat, apalagi kalau emang tuh fans sebenarnya baik ya. Cuman perlu dikasih paham dikit aja, tapi ya malah dihujat gitu ya ribut lah jadinya ya kan. Ini kata gue hal negatif mengenai DTS yang sebenarnya bisa dihindari, cuman ya udahlah ya. Sebenarnya kalau soal drama-drama yang sebenarnya unnecessary banget ya udahlah ya, nama juga series apalagi di Netflix ya harus ada panas-panasnya dikit lah biar seru. Yang penting fans baru bisa tertarik dan mau nonton the real sportnya. Paling shock aja pas tahu kalau misalnya berapa hal di DTS hanyalah gimmick ya kan. Ya balik lagi tergantung kita ngelihatnya kayak gimana. Kalau misal kalian fans lama dan emang nggak demen sama omong kosong, ya gue nggak saranin DTS buat kalian. Tapi kalau misal kalian fans baru yang pengen tahu F1, ya gue juga sebenarnya nggak nyariin nonton DTS juga sih. Tapi kalau kalian demen entertainment atau suatu series lah, atau emang nggak tahu lah ya apa tuh F1 ya cocok lah nih series. Makanya gue selalu nyaranin ke orang-orang yang sama sekali nggak nonton F1 atau bahkan nggak tahu apapun tentang balapan untuk nonton DTS. Karena yang mereka awalnya sama sekali nggak ada niat untuk nonton F1 atau nggak tahu F1 itu apa, nonton DTS yang ngiranya kan cuma drama soal balapan doang. Tapi mungkin mikirnya, oh seru juga ya. Mari kita cek lebih dalam gitu kan. Nah itu harapan gue. Karena kalau mereka saking tertariknya sama DTS, mereka nantinya bakal menelusuri sendiri dan belajar sendiri mengenai F1. Lu so asik bang. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? BTW besok udah FP1 aja nih ya. FP1 di hari Kamis. Asik. Dan ya, tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa, gue udah capek. Videonya akan ditutup oleh... That's it! Ta-da!